Hei semua, jumpa kembali bersama saya di channel RWS Kesehatan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyakit gagap pada anak. Dan semoga info ini bermanfaat bagi kesehatan. Kalau suka info ini, tolong dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai orang tua, pasti akan merasa cemas dan stres ketika menyadari bahwa si kecil bicara dengan gagap. Apalagi anak dengan kondisi ini sering menjadi bahan bully dalam lingkup pertemanannya di sekolah. Beberapa kasus gagap pada anak bisa dipicu karena mengalami ketakutan dan kecemasan ketika berbicara di depan umum. Nah, gagap pada anak apakah bisa disembuhkan? Gagap merupakan kondisi ketika si kecil mengalami gangguan dalam berbicara. Biasanya si kecil yang mengidap gagap akan mengulang suku kata atau memperpanjang penyebutan kata ketika mereka berbicara. Gagap disebabkan karena adanya gangguan pada saraf otak atau otot yang terlibat dalam kemampuan berbicara. Jika dibiarkan, kondisi gagap dapat bertambah parah serta berdampak pada kehilangan kepercayaan diri dan hubungan sosial anak dengan teman-temannya. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Gagap pada anak merupakan bentuk ketidakmampuan dalam menyampaikan maksud. Meski begitu, Anda nggak perlu khawatir karena kondisi ini akan hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. Gagap memang dapat sembuh dengan sendirinya, tapi kita perlu khawatir jika si kecil mengidap gagap dengan kondisi seperti di bawah ini. 1. Gagap muncul bahkan frekuensi kambuhnya meningkat ketika anak-anak bertambah besar. 2. Gagap berlangsung selama 6 bulan. 3. Gagap menyebabkan gangguan emosional seperti takut, gelisah, dan si kecil menghindari aktivitas atau situasi yang mengharuskannya untuk berbicara. 4. Gagap mempengaruhi kemampuan berkomunikasi di sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Jika si kecil mengidap hal-hal di atas, kita disarankan untuk segera mendiskusikannya dengan dokter ahli. Gagap juga memiliki gejala fisik, yaitu bibir gemetar, ketegangan pada wajah, mata berkedip secara berlebih, otot wajah berkedut, dan sering mengempalkan tangan. Gejala fisik tersebut akan muncul ketika si kecil dihadapkan dengan situasi yang mengharuskannya untuk berbicara. Jika si kecil mengalami gejala di atas karena diskusikan dengan dokter ahli, biasanya dokter akan menyarankan si kecil untuk terapi bicara. Gagap pada anak bisa menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi setiap anak. Disinilah peran kita sebagai orang tua untuk mendampingi dan meyakini si kecil bahwa kondisinya akan baik-baik saja. Kita dapat melakukannya beberapa langkah di bawah ini. 1. Berbicara dengan lantang. 1. Berbicara tenang-tenang. Buat suasana hati menjadi tenang dan nyaman agar bisa berbicara dengan lancar. Perhatikan apa yang diucapkan anak dengan sabar. Menghadapi anak yang gagap memang memerlukan kesabaran lebih. Jangan biarkan ia merasa terganggu bahwa ia terganggu ketika mendengarkan anak berbicara. Hindari perkataan bicaralah dengan perlahan atau cobalah berbicara dengan lebih jelas. Kondisi ini bisa menghilangkan kepercayaan diri si kecil. Ajak anak Anda untuk membaca bersama. Ibu juga bisa mengajak anak untuk membaca dengan suara keras. Membaca dengan suara keras mengajarkan anak untuk bernafas dengan baik saat sedang berbicara. Selain beberapa hal di atas, coba untuk meluangkan waktu untuk berbicara berdua saja dengan si kecil. Kondisi ini akan membantunya menghadapi masalah dalam berkomunikasi. Meskipun kondisi ini bisa hilang dalam hitungan bulan, jika gagap nggak kunjung hilang lebih dari 6 bulan, segera diskusikan dengan dokter ahli. Kita bisa ngobrol langsung dengan dokter, psikolog, atau psikiater mengenai masalah kesehatan pada si kecil. Nggak hanya itu, kita juga bisa membeli obat yang sedang dibutuhkan. Nah, itulah beberapa info yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau suka like, komen, dan subscribe ya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan. Dan jangan lupa tunggu video terbaru selanjutnya dari channel RWS Kesehatan. Sekian terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu.